Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak, mohon izin memperkenalkan diri. Nama Taruna Remaja Aditya Virga Pawitra, nomor Taruna 2001011. Dengan rekan-rekan kelompok Elvira Mata Setia, Ilham Afandi Akbar, Nurai Husnan, dan juga Randika Ramadan. Siapa izin mempresentasikan materi kuliah, yaitu teori nilai lahan. Baiklah, di sini kami akan mempresentasikan hasil kerja dari kelompok kami yang berjudul teori nilai lahan. Yang pertama itu adalah nilai lahan. Tanah adalah material yang bersifat fisik, baik secara kimiawi maupun organik. Sedangkan lahan memiliki arti fungsional yang menekankan pada pemanfaatan dan penggunaan sebuah bentang tanah. Nilai lahan atau land value adalah suatu penilaian atas lahan didasarkan pada kemampuan lahan secara ekonomis dalam hubungannya dengan produktivitas dan strategi ekonominya. Sedangkan harga lahan adalah penilaian atas lahan yang diukur berdasarkan harga nominal dalam satuan uang untuk satuan luas pada pasaran lahan menurut Darren Drapkin pada tahun 1977. Kemudian yang kedua ada faktor-faktor yang mempengaruhi suatu nilai lahan. Yang pertama itu adalah atribut fisik atau physical attributes. Yang kedua ada hukum dari pemerintah atau legal of governmental forces. Yang ketiga ada faktor ekonomi atau economical factors. Dan yang terakhir atau yang keempat ada faktor sosial atau social factors. Selanjutnya adalah keseimbangan penggunaan lahan. Dalam analisis ilmu ekonomi, keseimbangan penggunaan lahan akan terjadi pada saat kondisi equilibrium, yaitu suatu kondisi di mana ada keseimbangan pada pengguna lahan untuk berbagai kegiatan baik ekonomi maupun sosial, yang umumnya terdapat di daerah perkotaan sesuai dengan permintaan dan penawaran terhadap lahan perkotaan. Selanjutnya ada tata guna lahan, yaitu merupakan salah satu faktor penentu dari pergerakan dan aktivitas. Aktivitas dikenal sebagai pembangkit perjalanan dan akan menentukan jenis prasarana atau sarana transportasi yang dibutuhkan untuk memindahkan lalu lintas seperti angkutan umum atau mobil pribadi. Selanjutnya yaitu fungsi lahan menurut Yates dan Gerner. Yang pertama yaitu sebagai permukiman, yang kedua yaitu sebagai kegiatan industri, yang ketiga sebagai fasilitas umum dan lahan kosong, yang keempat sebagai kegiatan komersial, dan yang terakhir yaitu sebagai jaringan jalan. Manfaat atau guna lahan. Setiap lahan yang dibuat sesuai dengan peruntukannya bisa membawa manfaat yang banyak bagi lingkungan sekitar. Di bawah ini adalah manfaat yang nyata dengan adanya tata guna lahan yang baik. Yang pertama, sebuah tata guna lahan yang baik bisa membawa sebuah dampak positif bagi perkembangan ekonomi. Yang kedua, bisa terjadinya pemerataan fungsi lahan yang baik dan sekaligus menjaga sumber daya alam yang ada agar tidak rusak dan tercemar. Yang ketiga, menciptakan sebuah lahan hunian yang tertata dengan baik sekaligus mengurangi terjadinya kemacetan pada hunian tersebut. Yang terakhir, dengan adanya tata guna lahan yang baik bisa mengurangi terjadinya dampak negatif apabila terjadi sebuah bencana alam pada suatu wilayah atau daerah. Kemudian ada jenis-jenis lahan. Yang pertama, lahan komersial, yang kedua lahan industri, dan yang ketiga ada lahan publik. Teori tata guna lahan. Yang pertama, teori Fontunen. Teori yang dikemukakan oleh Fontunen ini intinya semakin jauh dari pusat kegiatan, maka harga sewa lahan akan semakin murah. Begitu juga sebaliknya. Jika suatu lahan semakin dekat dengan konsep kegiatan, maka harga sewa lahan akan semakin mahal. Yang kedua, teori sektor. Teori tata guna lahan ini dikemukakan oleh Homer Hoyt pada tahun 1913. Ia mengatakan bahwa pola sektoral yang terdapat di suatu daerah bukanlah sesuatu yang terjadi secara kebetulan, tetapi asosiasi keruangan yang berasal dari variabel yang ditentukan oleh penduduk. Variabel tersebut merupakan kecenderungan masyarakat akan daerah tinggal yang nyaman. Yang ketiga, teori konsentris. Teori tata guna lahan ini disampaikan oleh Walburgis. Ia melakukan analisis pada kota Chicago pada tahun 1925, di mana sebuah kota dianalogikan sama dengan dunia hewan. Maka akan muncul pengelompokan jenis peruntukan lahan di daerah tersebut. Yang keempat, teori pusat kegiatan. Teori tata guna lahan ini disampaikan oleh Harris dan Ullman pada tahun 1945. Mereka berpendapat bahwa pusat kegiatan publik tidak harus selalu berada di tengah umum, namun membentuk persebaran yang teratur dan menghasilkan pola keuangan yang khas. Yang kelima, teori nilai lahan.
Dalam teori ini disebutkan bahwa klasifikasi tinggi rendahnya suatu jenis peruntukan lahan ditimbulkan oleh beberapa faktor, diantaranya drainase, aksesibilitas, fasilitas, dan lain-lain. Kesimpulannya, tata guna lahan merupakan sebuah bentuk perencanaan dalam pemanfaatan dan penggunaan lahan dalam sebuah kawasan agar mempunyai fungsinya masing-masing. Dalam setiap daerah mempunyai tata guna lahan yang berbeda-beda. Oleh karena itu, sangat penting untuk mengetahui agar tidak terjadi kesalahan saat membeli sebuah tanah. Setiap lahan mempunyai fungsi yang jelas dan tidak ada orang yang berani untuk secara sembarangan menggunakannya tanpa ada perizinan. Mungkin sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini kami akan memaparkan presentasi kami mengenai teori inti ganda atau yang disebut juga teori multiple nucleus model. Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri. Nama Taruni Remaja Lesta Benawa Asih, nomor taruna 2001347, bersama rekan-rekan kelompok 3 yaitu Taruna Remaja Farul Endri Siregar, nomor taruna 2001116, Taruni Remaja Felicia Ferianda, nomor taruna 2001131, Taruna Remaja Yuda Mandala Tama, nomor taruna 2001421, dan Taruna Remaja Muhammad Rinaldi, nomor taruna 2001245. Teori inti ganda ini diprakarsai oleh dua orang geograf bernama Harris dan Ullman di tahun 1945. Teori ini dibuat berdasarkan fakta bahwa ada kota-kota modern yang memiliki pusat bisnis, daerah industri, dan pemukiman sendiri. Teori inti ganda ini diibaratkan seperti muncul nukleus atau inti baru yang berfungsi sebagai kutub pertumbuhan. Nukleus tersebut akan terus berkembang sesuai dengan penggunaan lahan fungsional serta membentuk struktur kota yang mempunyai sel-sel pertumbuhan. Terbentuknya nukleus ini juga didasari oleh keuntungan ekonomis sehingga menjadi bahan pertimbangan dalam penggunaan lahan. Seperti pembangunan kawasan industri, biasanya tidak akan jauh dari sarana transportasi seperti bandara, terminal, atau pelabuhan. Konsep zona multiple nucleus ini terbagi menjadi 9 bagian, yaitu yang pertama ada Central Business District atau daerah pusat kegiatan. Zona ini merupakan fasilitas transportasi dan juga spesialisasi pelayanan seperti retailing, distrik khusus perbankan, pusat perbelanjaan, teater, dan lain-lain. Yang kedua ada zona industri ringan. Pada zona ini memiliki transportasi yang baik, ruang yang memadai, dan dekat dengan pasar serta tenaga kerja. Yang ketiga, zona pemukiman kelas rendah. Dalam hal ini, ada persaingan mendapatkan lokasi yang nyaman antara golongan yang berpenghasilan tinggi dengan golongan yang berpenghasilan rendah. Zona 3 ini biasanya berada di dekat kawasan industri seperti pabrik, jalur kereta api, dan drainase yang buruk. Selanjutnya adalah zona 4 atau zona pemukiman kelas menengah. Zona 4 tentu akan berbeda dengan zona sebelumnya dan terlihat lebih baik jika dilihat dari segi fisik serta ketersediaan fasilitasnya. Masyarakat yang tinggal di zona ini pun mempunyai pendapatan yang cukup tinggi dibandingkan dengan yang berada di zona sebelumnya. Zona 5, zona pemukiman kelas tinggi. Pada zona ini, lingkungan, kondisi, serta layanan fasilitas umumnya merupakan yang paling baik sehingga cocok dijadikan pemukiman. Meskipun berada cukup jauh dari zona 1, dekat dengan zona 5 terdapat bisnis distrik baru yang fungsinya tidak jauh berbeda dengan Central Business District, yaitu untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Zona 6, zona pemukiman industri berat. Zona 6 adalah tempatnya industri atau pabrik dalam skala besar, sehingga di dalam zona ini akan banyak mengalami permasalahan pencemaran, seperti polusi udara, polusi suara, macet, dan pencemaran yang lain. Maka dari itu, pilihan untuk bermukim di zona 6 bukan merupakan pilihan yang tepat, namun di sini tersedia banyak sekali lapangan pekerjaan. Selanjutnya ada zona yang ketujuh, yaitu zona bisnis pinggir kota. Zona ini muncul untuk memenuhi kebutuhan penduduk zona pemukiman kelas menengah hingga kelas atas. Dan seiring berjalannya waktu, zona ini akan berkembang dan membentuk pola tata ruang berbeda dan tidak akan membentuk pola tata ruang kota konsentris dan hanya membentuk sebaran sesuai dengan karakteristik. Selanjutnya ada zona yang ke-8, yaitu zona pemukiman pinggir kota. Penduduk di sini sebagian besar bekerja di pusat-pusat kota, dan zona ini semata-mata digunakan untuk tempat tinggal. Tetapi seiring berjalannya waktu, tempat ini semakin berkembang hingga akhirnya menarik fungsi lain seperti munculnya pusat perbelanjaan dan perkantoran.
Selanjutnya, zona yang terakhir adalah zona industri. Zona industri ini berada di pinggiran yang dapat berkembang, menciptakan pola-pola persebaran ke ruangan tersendiri. Zona ini juga mempunyai fasilitas berupa jalur transportasi yang memadai. Yang terakhir, dalam teori inti ganda, Harris dan Ullmann juga berpendapat jika karakteristik sebaran penggunaan lahan ditentukan dari beberapa faktor unik, seperti situs kota serta sejarahnya, sehingga nantinya tidak akan ada urut-urutan kota yang teratur seperti yang terdapat pada teori konsentris dan sektoral. Sekian dari kelompok kami. Apabila ada kekurangan dan salah kata, kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum, salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Izin Pak, izin mempresentasikan hasil kerja kelompok 1 tentang concentric zone model dari Bapak BW Burgess. Izin memperkenalkan anggota kelompok 1. Yang pertama adalah saya sendiri, Daulat Halomuan Simatupang. Yang kedua, M. Ramanda Putra. Yang ketiga, Mirza Maulana Akbar. Yang keempat, Rauf Gofur. Yang kelima, Regita Amalia Agassi. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik Pak, mohon izin Pak, nama Taruna Remaja Mirza Maulana Akbar, izin membacakan mengenai pendahuluan. Susunan penggunaan lahan pada suatu wilayah akan membentuk pola yang berbeda-beda antara satu wilayah dengan yang lainnya, dengan beberapa faktor yang meliputi perbedaan luas daerah kota, unsur topografi, faktor sosial, faktor budaya, faktor politik, dan faktor ekonomi. Kemudian mengenai pembahasan pola penggunaan lahan dan faktor yang terkait, dibagi menjadi pola penggunaan lahan di kawasan perkotaan dan pola penggunaan lahan di kawasan pedesaan. Kemudian, untuk kawasan perkotaan merupakan wilayah yang terdapat kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman, perkotaan, pemusatan, dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi. Untuk pola penggunaan lahan di kawasan perkotaan, secara teoritis terdapat 3 model pola penggunaan lahan, yaitu concentric zone model, sectoral zone model, nucleus model. Pada kesempatan ini, kami akan memaparkan mengenai concentric zone model. Siapa? Concentric zone model, teori ini muncul pertama kali pada saat pembangunan kota Chicago oleh B.W. Burgess pada tahun 1925. Atas dasar kajiannya terhadap struktur kota atau model konsentris yang disebut juga dengan zoning model. Model ini mencerminkan struktur pertumbuhan spasial dari suatu kota beberapa zona-zona yang konsentris. Menurut B.W. Burgess, kota Chicago meluas secara merata dari suatu inti asli yang kemudian tumbuh zona-zona yang meluas sejajar dengan pentahapan kolonisasi menuju arah zona yang berada di paling luar. Dengan demikian, setiap saat dapat ditemukan sejumlah zona yang terletak konsentris sehingga strukturnya berbentuk gelang. Dengan asumsi, keterjangkauan adalah sama untuk segala arah atau berbentuk lingkaran. Selanjutnya, concentric zone model dibagi menjadi beberapa. Yang pertama, central business district. Yang kedua, zone of transition. Yang ketiga, zone of working men's home. Yang keempat, zone of better residence. Yang kelima, zone of commuters. Yang pertama, central business district. Terdiri atas bangunan-bangunan, kantor, hotel, bank, bioskop, pasar, dan toko pusat perbelanjaan. Yang kedua, zone of transition. Terdiri atas rumah-rumah sewaan, kawasan industri, dan perumahan buruh yang relatif kumuh dan sempit. Selanjutnya akan diteruskan oleh rekan saya Rauf Gofur.
Siap izin, Pak. Yang nomor 3, Zone of Working Men's Home. Ini merupakan kawasan perumahan untuk tenaga kerja pabrik yang terdiri dari buruh rendahan, migran, serta buruh menengah. Selanjutnya, nomor 4, Zone of Better Resident. Merupakan kawasan perumahan yang luas untuk tenaga kerja halus dan kaum madya. Nomor 5, Zone of Commuters. Merupakan kawasan perumahan masyarakat, golongan madya, dan golongan atas. Selanjutnya saya kembalikan lagi kepada rekan saya, Taruna Daulat. Izin Pak, sekian presentasi dari kelompok 1. Terima kasih. Selamat malam Pak. Mohon izin Pak, mohon izin memperkenalkan diri. Kami dari kelompok 2 yang terdiri dari Agung Cahyo Ramadi, Fahmi Fadilah, Haikal Fikri, Johan Adam Isuka Pertama, dan Muhammad Farid Azil. Di sini kami akan mempresentasikan teori sektoral model atau Homer-Hoyt yang akan dijelaskan oleh rekan kami Fahmi Fadilah. Silakan. Yang pertama ada pendahuluan. Latar belakang. Tata guna lahan adalah suatu usaha untuk merencanakan pemanfaatan atau penggunaan suatu lahan dalam kawasan tertentu sehingga suatu wilayah tersebut dapat berkembang. Tata guna lahan sangat berkaitan dengan banyak kegiatan misalnya permukiman, perdagangan, industri, transportasi, dan lain-lain. Transportasi dan tata guna lahan berkaitan satu sama lain karena dengan sistem transportasi yang tidak berjalan dengan baik mengakibatkan menghalangi aktivitas tata guna lahan ataupun sebaliknya. Cara-cara yang dapat dilakukan untuk memperoleh alternatif pemecahan masalah transportasi yang berkaitan erat dengan aspek tata guna lahan, salah satunya dengan teori sektoral. Teori ini dikemukakan oleh Homer-Hoyt, yang merupakan perkembangan dari teori konsentris. Teori sektoral ditandai dengan struktur ruang kota berkembang membentuk sektor-sektor seperti lingkaran, sehingga menggambarkan kota sebagai objek yang dinamis. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan Ageng. Yang kedua, pembahasan. Yang A, definisi dari teori sektoral. Teori sektoral dicetuskan oleh Homer-Hoyt dan dimuat dalam The Structure of Growth of Residential Neighborhood in American Cities tahun 1939. Model pengembangan kota ini ditemukan di Calgary, Kanada. Dalam teori ini, PDK atau pusat daerah kegiatan bisa disebut dengan CBD, berada di wilayah pusat kota, sementara di sekitar berkembang sektor-sektor lainnya, termasuk juga kawasan industri dan permukiman penduduk. Permukiman penduduk pun dibagi menjadi 3 golongan, yaitu kaum buruh, kaum menengah, dan juga kaum elit. Selanjutnya akan dibacakan oleh Haikal. Kemudian B. Asumsi teori sektoral. 1. Daerah-daerah dengan harga jual atau sewa tanah tinggi biasanya terletak di luar kota. Yang kedua, daerah-daerah dengan harga jual atau sewa tanah rendah merupakan jalur-jalur yang memanjang dari pusat ke perbatasan kota. Yang terakhir, zona pusat sebagai daerah pusat kegiatan. Selanjutnya dilanjutkan oleh rekan Adam. Saya akan menjelaskan tentang konsep teori sektoral. Adapun konsep mengenai teori sektoral adalah seperti yang tercantum dalam gambar. Keterangan berdasarkan nomor pada gambar. 1. Sektor pusat kegiatan bisnis. Kawasan ini terdiri atas bangunan-bangunan kantor, hotel, pasar, bank, atau bioskop. Yang kedua, sektor kawasan industri ringan dan perdagangan. Kawasan ini terdapat pabrik-pabrik kecil atau ringan dan juga toko-toko. Yang ketiga, sektor kaum buruh atau kaum murba. Kawasan ini merupakan tempat tinggal bagi kaum buruh maupun kaum murba. Keempat, sektor madya wisma, yaitu tempat tinggal bagi para kaum menengah. Yang kelima, sektor adiwisma, yaitu tempat tinggal bagi golongan atas atau kaum elit. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan Faris. Baik, saya akan menjelaskan kesimpulan. Teori sektoral merupakan salah satu teori yang berhubungan dengan tata kota atau tata daerah. Teori sektoral ini dikemukakan oleh Homer-Hoyt. Menurut teori ini, sektoral adalah unit-unit kegiatan di perkotaan yang tidak mengikuti zona-zona teratur secara konsentris, namun membentuk sektor-sektor yang memiliki sifat lebih bebas. Teori sektoral juga merupakan teori yang mengukuhkan bahwa kegiatan manusia, khususnya perekonomian, yang menjadi kegiatan utama berada di pusat kota. Dan juga pemukiman penduduk yang
yang berada di pinggir kota dibagi atas 3 tingkatan, yaitu kaum elit, kaum menengah, dan kaum buruh. Demikian presentasi dari kami. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf, Pak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Mohon izin Pak, izin rekan-rekan. Di sini kami dari kelompok 5 akan membahas atau memaparkan tugas kami tentang teori morfologis kota. Izin memperkenalkan diri, nama Taruni Remaja Aisyah Ramadina, dan rekan-rekan saya bernama Taruna Remaja Ayrton Guido Simamora, Taruna Remaja Muhammad Kuku Adi Setiawan, dan Taruna Remaja Wildan Wirahusna. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita masuk ke materi. Selanjutnya saya berikan kepada rekan saya bernama Muhammad Kuku Adi Setiawan. Kepada Muhammad Kuku dipersilakan. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai pengertian teori morfologis kota. Kemudian pendekatan morfologis kota memiliki 3 jenis pola jaringan jalan, yaitu pola tidak teratur atau irregular system, kemudian pola radial konsentris atau radial concentric system, kemudian ada pola grid. Next. Pengertian. Morfologi dalam artian sederhana yaitu ilmu yang mempelajari produk bentuk fisik kota secara logis dan dalam artian luas. Morfologi merupakan ilmu terapan yang mempelajari tentang sejarah terbentuknya pola dan struktur ruang suatu wilayah atau kota, serta perkembangan suatu wilayah atau kota mulai awal terbentuknya kota tersebut hingga munculnya daerah hasil ekspansi kota tersebut. Tujuan dari pendekatan morfologi perkotaan adalah untuk mengetahui pola serta struktur perkotaan atau ruang suatu wilayah, serta untuk perkembangan dari perkotaan tersebut. Berdasarkan bentuknya, pertama ada pola tidak teratur atau irregular system. Pola tidak teratur dapat dilihat dari lebar maupun arah jalan perkotaan tersebut. Pola ini juga dapat menunjukkan bahwa di suatu kota atau wilayah tersebut tidak diberlakukan penertiban terkait morfologi kota. Contoh-contoh bentuk pola tidak teratur yaitu seperti bentuk terpecah, bentuk berantai, bentuk terbelah, dan kota stellar. Kemudian ada pola radial konsentris atau radial concentric system. Pola radial konsentris memiliki bentuk atau rupa penataan yang dimana berbentuk radial dan pusatnya merupakan daerah kegiatan utama dari suatu wilayah. Bentuk jalan dari pola ini biasanya menjari dari titik pusat kota, yang dimana seperti radial menerus, radial tidak menerus, dan radial konsentris menerus. Kemudian ada pola grid. Pola grid atau pola bersiku merupakan pola penataan wilayah perkotaan yang dimana wilayah dan kota sehingga membentuk sudut itu pada wilayah-wilayah perkotaan tersebut. Hitungannya ini dapat dilihat atau melalui titik pusat. Jadi grid, pola grid
Berikutnya seperti di gambar Itulah pemaparan dari hasil kerja kami. Selanjutnya saya akan menarik kesimpulan. Perkotaan merupakan tempat konsentrasi terjadinya kegiatan penduduk yang dibatasi oleh batas wilayah administrasi. Kemudian sebagai tempat konsentrasi kegiatan penduduk dibutuhkan penataan yang dimana perkotaan menjadi objek serta sistem yang dapat dilihat secara fungsional, struktural, dan visual. Morfologi dalam artian sederhana yaitu ilmu yang mempelajari produk bentuk fisik kota secara logis, dan dalam artian luas morfologi merupakan ilmu terapan yang mempelajari tentang sejarah terbentuknya pola dan struktur ruangan suatu wilayah atau kota serta perkembangan suatu wilayah atau kota mulai awal terbentuknya kota tersebut hingga munculnya daerah hasil ekspansi kota tersebut. Tujuan dari pendekatan morfologi adalah untuk mengetahui pola serta struktur perkotaan atau ruang suatu wilayah serta untuk perkembangan dari perkotaan tersebut. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Terima kasih.